3, 2, 1. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum muslimin di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kali ini kita akan coba unboxing Master Control Panel Fire Alarm merek Horingly. Ini kebetulan 15 John kalau tidak salah. Kita buka ya, sekedar. Oke, kita buka. Di sini ada kunci rahasianya. Ini dapat kitabnya ya. Kitabnya nih. Ini kuncinya mantap guys. Bisa buka apa nih? Pintu rahasia harta karun. Ini ada buku petunjuk. Isinya apa aja ya? Kita buka aja ya. Oke. Isinya buku manual bahasa Inggris. Nah, jadi ini tombol-tombolnya apa namanya, apa fungsinya, cara connect-nya ada sini semua. Cara connect-nya. Oke, ini buku panduannya, Fire Alarm Control Panel Operation Manual. Walaupun hanya fotokopian cukup lengkap lah ya. Terus kemudian dia ada fuse. Nah, kata orang zaman dulu masih kring ya, ini fuse sama NO plan atau resistor. Resistornya 10K. 10K. Dan isinya 15 karena 15 John ya. Kalau 10 John berarti kasih 10. Ini 15. Oke, kita buka ya. Oke. Ini singkirin dulu. Nah, gini barangnya, guys. Barang ini. Wait. Nah, ini kita awali dari apa ya? Ini namanya indikator zona. Zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 sampai zone 15. Oke. Ini 15 zone ya. Kemudian di sini ada voltmeter ya. Ini nanti menandakan berapa volt. Ini harusnya 24 volt DC sampai dengan 30 volt DC. Kemudian di sini ada lubang nih, buzzer, sound atau buzzer nanti tit untuk bunyi ya. Kemudian di sini ada kalau keadaan alarm ini nyala merah. Ini zone mana saja yang alarm di sini ikut merah. Nah, terus kemudian semua lampu-lampu ini mati kalau normal kecuali yang lampu AC. Lampu AC ini. Nah, lampu AC yang paling sebelah kiri. Yang lainnya harusnya mati. Kemudian ada saklar ini cukup banyak saklarnya. Yang pertama di sini disconnection sound. Disconnection sound ini ketika ada trouble dia bunyi. Kalau nggak mau bunyi turunin ke bawah. Nah, di off. Ya. Terus kemudian ada saklar main bell. Main bell ini kalau ada alarm di sini merah, nyala merah. Di zone salah satu zone juga nyala, di sini merah. Nah, buzzer ini nyala. Nah, kalau nggak mau bunyi diturunin off. Tapi alarm tetap masih menunjukkan zona yang bersangkutan. Hanya suaranya saja. Lanjut. Kemudian area bell. Area bell ini berarti alarm bell yang ada di lokasi. Di zone berapa, di sana lokasi ya. Di misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nah, kalau ini di posisi on ketika ada alarm salah satu zona, nanti alarm bell itu berbunyi di lokasi. Ketika ingin menonaktifkan atau silent namanya, ini diturunkan ke bawah.
Jadi zona yang bersangkutan tetap alarm, ini tetap nyala, tapi di area atau di lokasi tidak bunyi. Nah, ini untuk silent. Ini hanya untuk ngetes, disconnection test, terus fire test, terus kemudian tes switch. Nah, switchnya fungsi apa enggak dites bisa di situ. Terus baterai test. Nah, ketika ini baterai test, ketika dipencet biasanya di sini langsung menunjukkan apakah masih ke posisi hijau 24 volt atau kurang. Itu bisa dites di sini. Baterai test. Kemudian signal transfer. Nah, signal transfer ini biasanya ini dry contact ya. Ini ketika alarm ngidupin apa di sini. Ya. Kemudian accumulation on. Nah, ini accumulation on ini apa ya? Kita buka nanti kitabnya. Nah, terus biar teman-teman juga biar belajar nih apa nih nanti cari. Kemudian auto revert. Auto revert ini kalau nggak salah kayak semacam auto reset lah ya. Kalau diturunin misalnya kita ngetes nih. Biasanya kan kalau ngetes itu nyangkut ya relaynya. Ketika disotin atau dipanasin heat detector atau smoke detektornya diasepin, bunyi keren. Nah, ketika sudah tidak alarm, biasanya masih nyangkut. Nah, tapi kalau ini posisinya di on, kalau di lokasi di area sudah tidak alarm, harusnya mati sendiri belnya juga. Di sini juga mati sendiri, sini mati sendiri. Karena auto reset atau auto revert. Nah, kemudian di sini paling akhir paling kanan adalah reset. Nah, di reset untuk mereset kembali. Oke, kira-kira itu ya. Di sini ada tombol jack pon. Dan di sini juga ada keterangannya dalam bahasa Inggris ya. Bisa dibaca lebih lanjut pada teman-teman. Oke. Kita buka dengan kunci rahasia. Tinggal putar aja ya. Set, putar ke kiri. Oke, buka. Nah, ini dia. Wih, kena laptop. Oke. Ini di dalam ada petunjuk lagi nih. Konekannya kemana ya. Oke. Ini namanya motherboard. Motherboard yang tadi kalau di depan kelihatannya ini nih. Nah, bagian ini ya. Ini motherboardnya. Yang ini berarti card zone. Ini 5 zone, sini 10 zone. Ini card zone ini berarti yang depan atas. Nah, yang ini. Oke. Kemudian mulai dari bawah di sini ada trapo ya. Ada trapo, transformator. Di sini ada baterai. Ini niket baterai ya. Kemudian di sini ada power supply. PCB power supply. Kemudian di sini yang tadi yang hubungan dengan card zone ya. Sini ada 10, 1 2 3 4 5 plus 1, sini 1 2 5 plus 1. Ini 10 plus 1 nih, 5 plus 1. Berarti yang ini yang 10 zone-nya yang berhubungan dengan ini. Yang di sini yang 5 zone yang berhubungan dengan ini. Oke, berikutnya kita menuju ke tombol on off. Ini untuk power 220, ini untuk baterai. Nah, ini baterainya juga belum on karena belum ngecas ya. Oh, tapi masih ada tuh. Masih ada. Masih normal sekitar 24 volt. 24 volt normal. Nah, ini jadi kalau nggak ada power 220 yang hanya nyalanya hanya baterai. Ini 220-nya belum ada. Ini baterainya masih standby. Kita kembali ke dalam.
Ini menunjukin kepada teman-teman. Ini kita off-kan dulu ya. Nah, ini 220-nya masuk di sini. 220, kabel 220 ya, 220 volt masuk sini. Terus groundingnya masuk sini. Groundingnya masuk sini. Oke. Kemudian ini kalau ada indikator lamp, ini masuk ke tulisan indicating lamp, negatif dan positif. Oke. Kemudian di sebelahnya bel ada di sebelah sini. Ini bel, ini general bel ya. Di sini general bel. Sini general bel. Negatif positif. Kalau di sini bel per area. Misalnya ini bel zone 1, bel zone 2 sampai bel zone 5. Di sini selanjutnya bel zone 6 sampai bel zone 15 ya. Ini bel di atas, ini bel, ini kamennya. Kamen itu negatifnya ya. Ini kamennya, ini positif belnya. Oke. Ini untuk bel di sini. Tadi kita ulangi. Di sini untuk power 220, di sini untuk indikator lamp, di sini untuk bel sebelahnya. Kalau yang lain itu ada untuk telepon, ada untuk relay yang lain, atau biasa disebut dengan dry contact ya. Kalau ada alarm ngidupin apa atau matiin apa, ini di sini bisa dipilih. Ya, bisa dipilih sini. Ini pios-piosnya. Kalau misalnya ada sudah on tapi nggak keluar tegangan atau nggak berfungsi dengan baik, dicek dulu pios-piosnya putus apa tidak, diukur pakai ohmmeter. Ya, ohmmeter. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi sini bel, ini yang sebelah kiri adalah zona untuk zone. Ini kamennya atau negatifnya. Ini zone 1 sampai zone 10. Ini zone, maaf, ini zone 6 berarti ya, 6 sampai dengan 15. Di sini zone 1 sampai zone 5. Yang C-nya itu adalah kamen. Nah, oke, sampai di situ. Di sini ada switch. Ini sebenarnya difungsikan jika, difungsikan jika nih ya, untuk teman-teman ya. Difungsikan jika zona tersebut tidak dipakai. Misalnya kita pakainya 10 zone, berarti 5 ini harus off ya. 5 yang di sini juga off. Sisanya 6. Sisanya 6 sampai 15. Berarti yang kepakai adalah 5 plus 5. Yang 5-nya tidak kepakai zonanya, spare. Jadi kalau spare ini harus on. Kalau on berarti ibaratnya ada resistor di ujung atau ada end of line. Jadi teman-teman kalau instalasinya yang bagus itu end of line-nya adalah ada di instalasi paling ujung ya, bukan di sini yang di onin, bukan. Tapi untuk sementara untuk perbaikan bisa digunakan juga ini di on kan. Tapi sebaiknya ini harus keadaan off dan end of line-nya itu ada di detektor instalasi paling ujung dan bukan di terminal box juga ya, bukan di junction box juga. Oke. Demikian kira-kira sekilas ya. Jika ada pertanyaan mengenai fire alarm yang konvensional 15 zone, sama aja sih, 5 zone sampai 100 zone ya, hampir sama ya. Khususnya Horingly ya. Khususnya Horingly. Ini bisa ditanyakan lewat komen di bawah ini ya. Demikian kira-kira ya, terima kasih atas segala atensinya ya. Semoga teman-teman teknisi fire alarm seluruh Indonesia tetap semangat, tetap jaya di darat, laut, dan udara. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.